Salat tobat, hukum, dalil, cara, dan keutamaannya. Dalam kehidupan manusia, kesalahan dan dosa adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun, Islam tidak menutup pintu harapan bagi pelaku dosa. Justru, Islam membuka jalan yang sangat luas untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan sebagai bentuk kesungguhan dalam bertobat adalah salat tobat. Video ini akan membahas secara praktis mengenai hukum, dalil, tata cara, dan keutamaan dari salat tobat berdasarkan sumber-sumber otoritatif dalam Islam. Dalil dan penjelasan dari kitab ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, وَمِنْهُ ذُو السَّبَبِ الْمُتَأَخِّرِ صَلَاةُ التَّوْبَةِ وهي ركعتان قبل التوبة ينوي بهما سنة التوبة وتصحان بعدها والتوبة واجبة على الفور ولو من صغيرة وتأخيرها ذنب تجب التوبة منه ولا يعد تأخير التوبة بإتيان الركعتين لأجلها لأنهما من وسائلها وفائدة التوبة أنها حيث صحت كفرت الذنب ولو كبيرة قطعا في الكفر وغيره وقيل قطعا في الكفر وظنا في غيره وهي من أفضل الطاعات. Artinya, dan termasuk salat sunnah yang memiliki sebab yang datang belakangan adalah salat tobat, yaitu 2 rakaat sebelum tobat, yakni sebelum bertobat kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan, yang diniatkan sebagai salat sunnah tobat. Namun salat tersebut juga sah dilakukan setelah bertobat. Tobat dari dosa itu wajib dilakukan secara segera, meski dari dosa kecil sekalipun. Menunda tobat adalah dosa, yang karenanya juga wajib ditobati. Namun, menunda tobat untuk melaksanakan salat tobat 2 rakaat terlebih dahulu tidak dianggap sebagai penundaan tobat yang tercela, karena salat tersebut termasuk bagian dari sarana bertobat. Manfaat tobat dari dosa adalah apabila tobatnya sah, yaitu dilakukan dengan benar, maka ia dapat melebur dosa, bahkan dosa besar sekalipun, secara pasti, qat'i. Menurut sebagian pendapat ulama, tobat yang sah secara pasti tanpa perbedaan pendapat dapat melebur dosa kekufuran dan diduga kuat dzanni dapat melebur dosa selainnya. Tobat merupakan salah satu ketaatan kepada Allah yang paling utama. Nihayatuz Zain, halaman 104. Hadits tentang salat tobat, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berkata, qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آل عمران 135. Ini hadithu aliyin hadithun hasan. Artinya, Sayyidina Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki melakukan suatu dosa, lalu ia berdiri, wudu, salat, lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuninya. Lalu Rasulullah membaca ayat ini, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila melakukan dosa yang keji seperti zina, atau menzalimi diri mereka sendiri, dosa yang lebih kecil darinya seperti mencium perempuan, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu, namun segera menghentikannya. Sedangkan mereka mengetahui apa yang dilakukannya adalah maksiat. Ali Imran ayat 135. Hadits riwayat Sayyidina Ali ini adalah hadits hasan. Sunan At-Tirmidzi juz 2 halaman 258. Salat tobat adalah ibadah sunnah yang memiliki nilai sangat besar dalam menghapus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun tidak wajib, ia menjadi salah satu wujud nyata keseriusan seseorang dalam bertobat. Dengan dasar hadits dan penjelasan para ulama, jelas bahwa salat tobat adalah salah satu jalan istimewa untuk mendapatkan ampunan Allah dan kembali ke jalannya. Maka, tidak ada alasan untuk menunda-nunda tobat,
karena pintu selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Wallahu a'lam. Ahmad Muntaha AM, Redaktur Keislaman NU Online.